Saya Denny Rodendo hari ini akan berbagi pengalaman menjadi teman belajar tentang bahasa gambar. Apa itu bahasa gambar? Yang pertama, ini berkaitan dengan aktivasi otak kanan. Karena selama ini kita tahu bahwa kita mungkin punya dua sisi, otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya matematis gitu ya, hal-hal yang sifatnya hitung-hitungan, hal-hal yang pasti, eksakta dan sebagainya gitu. Kalau kita di sekolah itu udah diajarkan kemampuan analisis dan sebagainya gitu, logik dan seterusnya, itu otak kiri. Nah, sementara otak kanan itu bicara hal-hal yang sifatnya feel, hal yang sifatnya rasa, imajinasi, kreativitas dan sebagainya. Nah, mungkin ketika umur kita baru sampai usia 7 tahun, kemampuan otak kanan itu luar biasa. Kalau kita bermain aja bisa menggunakan semua hal di sekitar kita menjadi permainan yang seru gitu. Ya, kita megang kursi aja bisa jadi mobil, kita megang sapu bisa jadi pesawat. Hal semacam itu adalah kemampuan otak kanan. Nah, tapi di sekolahan otak kanan kita jarang diaktifasi. Nah, gambar adalah salah satu cara atau alat bantu mengaktifkan kembali otak kanan supaya ketika diajak untuk membuat inovasi, melakukan satu kreativitas, dia bisa lebih mudah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa dengan cara lain ya, bisa dengan musik, bisa dengan teater, art dan sebagainya, tapi kemudian gambar bisa jadi salah satunya ya. Itu manfaat pertama, mengaktifkan otak kanan. Yang kedua adalah visual seringkali dipakai untuk membayangkan atau berimajinasi tentang masa depan. Kita sebut visioning. Nah, ini cocok buat para leader, para manajer ya, organisasi yang sedang mengajak institusinya atau orang lain untuk membayangkan masa depan. Contoh Indonesia 2045. Itu Indonesia yang seperti apa? Kalau nggak ada gambarannya, bisa jadi kita nggak terlalu antusias gitu, nggak bergerak juga ke arah sana gitu. Maka harus ada gambarnya gitu. Kebanyakan visi yang dituliskan di beberapa organisasi, di institusi kayak atau bahkan pemerintahan, itu mungkin tulisannya hanya tahun 2030 kita masuk ke kota yang sejahtera, yang gemah ripah. Tapi seperti apa yang dimaksud gitu. Maka visualisasi itu menjadi penting. Nah, jadi yang kedua ini cocok gitu. Karena kata visioning itu ada kata visi. Visi itu ya visual. Jadi sebetulnya kemampuan menggambar atau membayangkan masa depan, berimajinasi dengan gambar itu cocok untuk melakukan visioning. Nah, itu udah dua ya. Nah, yang ketiga yaitu tentang mencerahkan komunikasi. Karena kemampuan manusia berkomunikasi itu sudah terlatih. Yang pertama, kemampuan berkata-kata, berbahasa ya. Ngomong tuh udah lancar banget lah ya. Lalu yang kedua, menulis. Itu juga kemampuan berkomunikasi gitu. Jadi speaking, writing. Nah, yang ketiga ini yang hilang, yang sebetulnya dimiliki adalah drawing. Kebayang nggak kalau tiga-tiganya diaktifkan gitu? Bahasanya lancar, tulisannya lancar, lalu kemudian ada bantuan gambar. Jadi kalau ketiganya digunakan, jadi ini bukan soal mana yang lebih bagus ya, berkata-kata, menulis atau menggambar, bukan, tapi justru ketika tiga-tiganya diaktifkan, maka ini bisa membuat komunikasi kita lebih bercahaya gitu ya. Jadi ini mencerahkan, memudahkan orang, itu sesuatu yang bagus ya. Oke, nah kita udah bicara tentang kenapa bahasa gambar, lalu kemudian apa manfaatnya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, bisa nggak kemampuan bahasa gambar ini digunakan untuk melakukan perubahan sosial? Ya, nah kita akan membahas aplikasi dari bahasa gambar ini dan kemudian kita akan belajar sama-sama. Ya, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tadi, untuk mengaktifkan otak kanan, maka saya akan berbagi cara menggunakan gambar supaya menjadi lebih kreatif. Jadi materinya nanti visual thinking for
creative thinking. Cie, gaya ya. Lalu yang kedua, bagaimana melakukan visioning dengan gambar tadi ya, karena ini bisa dilakukan secara bertahap. Metodenya seperti apa? Oke. Kemudian yang ketiga, kemampuan mind mapping. Karena biasanya para manajer, para leader menjelaskan sesuatu atau kita sedang merancang sesuatu itu butuh satu alur gitu ya, alur isu topik yang kita bahas supaya menjadi jelas gitu. Nah, itu dibantu dengan kemampuan mind mapping. Oke, nanti kita juga akan belajar tentang mind mapping. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentang infografik atau visualisasi data. Karena ini penting juga gitu. Data itu luar biasa ya. Kalau kita mau mengambil kebijakan, mengambil keputusan berdasarkan data, itu keren banget pasti hasilnya. Nah, bagaimana data yang juga hidup gitu dengan gambar. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah materi grafik recording atau grafik presenting. Nanti kemampuan membuat sebuah catatan gambar atau presentasi dengan gambar ini juga akan kita pelajari sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan kita langsung akan praktek. Terima kasih.